Hai, saya Ika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan dan pelatihan untuk bawahan. Nah, apa sih pendidikan dan pelatihan untuk bawahan itu? Yuk, mari kita simak. Ini adalah pengertian dari pendidikan dan pelatihan untuk bawahan secara garis besar yang saya ketahui dan saya rangkum menjadi satu seperti ini. Ini adalah contoh dari pendidikan dan pelatihan untuk bawahan yang biasanya diadakan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Yang terakhir, di sini ada tujuan utama dan mengapa perlu diadakannya sebuah pelatihan untuk para bawahan. Dari penjelasan tersebut, pendidikan dan pelatihan untuk bawahan itu sangat penting, apalagi di era saat ini. Persaingan sudah semakin ketat, banyak bibit-bibit yang sudah pasti unggul. Ditambah lagi pendatang yang terus berdatangan untuk bersaing. Dan disitulah para karyawan harus lebih peka terhadap keadaan sekarang. Maka disitulah peran pendidikan dan pelatihan untuk bawahan diadakan. Nah, sekarang udah mengerti kan apa itu pendidikan dan pelatihan untuk bawahan? Saya harap ini bisa menjadi ilmu baru bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Halo, nama saya Noni Fitrana Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensitivitas dalam bekerja. Sensitivitas dalam bekerja yaitu salah satu tugas pokok supervisor adalah mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan dengan mutu standar sesuai permintaan. Dan untuk mencapai supervisor itu tidak dapat bekerja sendiri. Dia dibantu oleh bawahannya. Di luar fungsinya sebagai supervisor, supervisor juga memainkan peran-peran tertentu yang menunjang keberhasilannya menjadikan fungsi sebagai seorang supervisor. Dan seorang supervisor itu mempunyai peran ganda, yaitu contohnya di suatu saat mewakili kepentingan perusahaan, di saat lain ia harus menyampaikan keluhan karyawan kepada atasan. Posisi itu menempatkan supervisor dalam posisi sulit, dan untuk seorang supervisor harus selalu meningkatkan kepekaannya. Contoh supervisor toko dan tugasnya yaitu 1. Mengatur teknis operasional toko, 2. Mengatur kinerja penjualan sales toko, 3. Menjaga kualitas pelayanan konsumen. Seorang supervisor toko setiap harinya harus mengadakan briefing untuk memastikan rencana target, penjualan, dan promosi toko. Dalam kinerja supervisor toko, bertanggung jawab untuk memastikan konsumen merasa puas dengan layanan toko, dan memastikan semua pengeluaran dan masukan toko dicatat dan dibuat laporan untuk ditandatangani dan diketahui oleh manajer toko. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, saya Devan Karismaudi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teamwork. Teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling populer di tim. Dalam sebuah tim, yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan, menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi satu orang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kerja tim. Beban dibagi untuk satu tujuan bersama, saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari teamwork. Jangan pernah mengabaikan pengertian dan dukungan ini. Meskipun terjadi perselisihan antar pribadi, namun dalam tim harus segera menyingkirkan terlebih dahulu. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teamwork adalah kerjasama dalam tim yang biasanya dibentuk dari beragam divisi dan kepentingan. 2. Sama-sama bekerja bukanlah teamwork, itu adalah kerja individual. 3. Filosofi teamwork. Saya mengerjakan apa yang Anda tidak bisa dan Anda mengerjakan apa yang saya tidak bisa. 4. Ketika berada dalam teamwork, segala ego pribadi sektoral departemen harus disingkirkan. 5. Dalam teamwork yang dikerja,
untuk dicapai adalah target bersama, bukan individual. 6. Keragaman individu dalam teamwork memang sebuah nilai plus, namun bisa menjadi minus jika tidak ada saling pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alice Febriani. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu supervisor dan penilaian kinerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah yang dilakukan dalam rangka memperoleh masukan yang tepat dan objektif untuk menunjang keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip penilaian kinerja, yaitu pertama penilaian kinerja prestasi, yang kedua ada sistem penilaian prestasi kerja harus menjamin bahwa susunan hasil kerja dan standar kerja, lalu yang ketiga ada pimpinan dan karyawan harus mengetahui sasaran, lalu yang keempat ada memonitor secara periodik dan atau secara perkembangan gitu, lalu yang kelima ada penilaian prestasi kerja yang dilakukan secara jujur. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu mengetahui apakah kerja karyawan sudah maksimal atau belum. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan pada karyawan. Lalu yang ketiga ada memelihara hubungan baik dengan karyawan. Lalu yang keempat yaitu memberikan penghargaan atas performa kinerja yang telah diberikan oleh karyawan. Lalu di sini juga ada sistem penilaian, yaitu ada sistem terbuka dan juga tertutup. Di sini yang terbuka yaitu secara tatap muka atau langsung, dan tertutup itu secara diam-diam atau dia tidak tatap muka dengan karyawan tersebut. Lalu selanjutnya ada sasaran penilaian, yaitu satu, pelatihan dan pengembangan, yang kedua, perbaikan prestasi kerja, yang ketiga, pengakuan penghargaan motivasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kalista dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan laporan. Yang pertama, laporan itu apa sih? Laporan adalah informasi yang disampaikan ataupun diterima baik dalam tulisan maupun tulisan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, seperti akhir tugas atau proyek, memberi masukan dan lain-lain, dan yang bersifat formal. Dan komponen dalam laporan seperti bahan yang digunakan, penulisan laporan, membuat atau menerima laporan, struktur dan bentuk, serta maksud atau tujuan. Dan kriteria dalam laporan seperti komunikatif, persuasif, tidak melakukan, dan berpusat pada tindakan. Berikut adalah satu contoh laporan yang memiliki format penulisan sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman judul, yang berisi tulisan judul dari laporan tersebut. Yang kedua adalah daftar isi untuk memudahkan kita mencari halaman. Yang ketiga ada pendahuluan, biasa berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain. Lalu ada temuan atau isi pokok laporan untuk membahas dari laporan tersebut. Lalu ada kesimpulan dan saran. Lalu ada lampiran. Lalu ada referensi atau kepustakaan sebagai landasan dari laporan tersebut. Dan yang terakhir adalah indeks jika perlu. Bahasa yang digunakan dalam menulis laporan seperti bahasa yang lazim, formal, sederhana, dan juga ringkas. Lalu, ada pun yang perlu diperhatikan dalam menulis laporan, yaitu hindarkan kesalahan ketik. Bicara huruf disesuaikan dengan kebutuhan, gunakan huruf yang biasa digunakan, lakukan revisi, dan juga pengecekan akhir. Terima kasih.